Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari sama-sama kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat hidayah, rahmat dan pertolongannya semata. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji tafsir ayat-ayat ahkam. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, mudah-mudahan menjadikan pertemuan kita pertemuan yang barakah. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita orang-orang yang faqih dalam agama Allah, menjadikan kita orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dibukakannya bagi kita pintu-pintu ketaatan yang dapat mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Demikian juga mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kita semua kejahilan, menjauhkan kita semua dari keburukan yang nampak dan yang tidak nampak, yang dapat mengantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Demikian juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dan menjaga negara kita. Demikian juga seluruh negeri kaum muslimin. Ditolong para pemimpin kita, para ulama kita di dalam mereka menunaikan amanah, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di negara kita. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalik wal qadir alaih. Innahu jawadun karim. Ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum. Sebagaimana disampaikan, pelajaran kita malam hari ini adalah tafsir dari ayat 267 266, 267 226, 227 afwan, dari surah Al-Baqarah. Silahkan yang bawa mushafnya dibuka. 226, 227. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Bagi orang-orang yang mengilah dari sebagian istri-istri mereka, maka penantian selama 4 bulan. Maka apabila mereka rujuk, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan jika mereka berniat untuk talak, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, dua ayat yang ada di hadapan kita menjadi dasar hukum ila. Hukum yang berkaitan khusus bagi para suami. Ila dalam lisanul Arab berasal dari ala yu'li ilaan, yang bermakna al-yamin atau al-halif, yaitu bahasa kita sumpah. Allah SWT berfirman, orang-orang yang bersumpah, ila sumpah suami, ala tarki wad'i al-mar'ah, sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Jadi al-yamin ala tarki wad'il mar'ah. Dalam Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau menukil dari perkataan Qatadah tabi'in, kana al-ila'u talaqan li ahli jahiliyah. Adalah ila itu menjadi cerai pada masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, sebagaimana pernyataan Qatadah, dahulu mereka mencerai istrinya itu dengan cara ila, yaitu bersumpah untuk tidak menggauli dalam tempo yang ditentukan atau tempo yang tidak ditentukan. Demikian juga dinukil oleh Al-Baghawi, menukil perkataan Sa'id bin al-Musayyib, kana dzalika min darari al-jahiliyah, kana dzalika min darari ahli al-jahiliyah. Ini adalah salah satu bentuk daripada perilaku jahiliyah untuk menyakiti para istri. Kana rajul la yuhibbu imra'atah wa la yuridu an yatazawwajaha ghairuhu. Kata beliau rahimahullah, seseorang apabila tidak menyukai istrinya dan dia juga tidak ingin istrinya dinikahi oleh orang lain, maka dia melakukan cara ila ini tadi. Dalam bahasa kita bisa diartikan sebagai tindakan mengkatung-katungkan istrinya, tapi dengan diawali dengan halif atau al-yamin atau sumpah. Itu kata Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in juga. Maka ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, Allah yarda ankum. Allah SWT berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, bagi mereka orang-orang yang, yaitu khitabnya kepada para suami, khasa, suami saja. Sebab istri tidak ada hak ila. Bagi suami-suami yang mengila istrinya, maka penantiannya selama 4 bulan. Apakah Rasul SAW
pernah mengilah istrinya, istri-istri beliau? Ya, Rasulullah SAW pernah mengilah istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ilah apabila ada maslahat, ilah apabila ada maslahat, artinya ada hikmah, ada tujuan yang dipandang oleh suami bisa memperbaiki keadaan rumah tangganya, maka di sana dibolehkan suami melakukan ilah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirul Quran beliau, Ibnu Abi Hatim, beliau juga memiliki tafsir Ibnu Abi Hatim. Bagaimana ilah Nabi SAW kepada istri-istri beliau? Beliau meriwayatkannya dengan sanad sampai kepada Abdurrahman Abu Ar-Rijal, dari bapaknya, dari Amrah, dari Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah Ummu Abdillah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, kana ila'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uqsimu billahi la aqrubu kunna syahran. Kata Aisyah, Sayyidah Aisyah, adalah ilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, uqsimu billah. Sehingga ikhwani rahimakumullah barakatuh, tidak disebut ilah kalau tidak diawali dengan apa tadi? Sumpah. Demi Allah dalam bahasa kita, wallahi, misalnya, la aqrubukunna syahran, aku tidak akan mendekati kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahran, selama sebulan. Jadi ikhwani rahimakumullah barakatuh, ilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali dalam kehidupan rumah tangga beliau, sekaligus menjadi tasyri', menjadi satu hukum syariah yang berlaku kepada umat-umatnya. Apabila ada maslahat. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah beliau juga menukil bahwa hadis ini asalnya juga di dalam Sahihain, selain diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahran, beliau mengilah istri-istri beliau selama sebulan. Jadi seluruh istri beliau, tidak hanya satu atau dua. Fanazala litis'i wa ishrin, kemudian beliau turun pada saat hari ke-29. Bagaimana turun? Apa yang dimaksud turun? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengilah istri beliau menempati kamar yang memiliki tingkat yang biasa untuk menyimpan makanan. Jadi beliau menjauhi istri-istri beliau selama 29 hari di tempat itu. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warḍah, Umar bin Khattab masuk
menemui Rasul SAW di kamar beliau yang beliau mengilah istrinya itu. Umar mengucapkan salam. Kemudian ma yujibuhu ahad. Tidak dijawab oleh seorang pun. Rasul alaihissalam diam, tidak menjawabnya. Sampai 3 kali. Menunjukkan bahwa Rasul alaihissalam tidak ingin ditemui oleh seorang pun. Beliau tidak mengizinkan seorang pun untuk menemui beliau. Maka kata-kata fanazala maksudnya adalah turun. Pada saat hari ke-29 maka beliau turun dari tempat yang tinggi, kamar beliau. Waqala, kemudian beliau mengatakan asyahru tis'un wa ishrun. Bulan itu terdiri dari 29 hari. Artinya beliau mengilah istrinya sebulan. Tetapi kenapa beliau turun di hari ke-29? Karena beliau mengatakan bulan itu adalah 29 hari. Itu maksudnya. Kemudian ikhwani rahimakumullah barakatuh, kita ke ayat tarabbusu arba'ati ashhur, yaitu penantian selama 4 bulan bagi orang yang mengilah istrinya lebih dari 4 bulan. Kalau dia mengilah istrinya 1 bulan, ya sudah. Kalau sudah 1 bulan berarti dia rujuk kepada istrinya. Dia harus rujuk kepada istrinya, merujuk istrinya. Kalau dia mengilah istrinya 2 bulan, setelah 2 bulan dia harus rujuk kepada istrinya. Dia mengilah istrinya 3 bulan, ya sudah 3 bulan dia rujuk kepada istrinya. Dia mengilah istrinya 4 bulan umpamanya, maka dia rujuk ketika sudah 4 bulan. Tapi kalau dia mengilah istrinya sampai 5 bulan atau sampai 4,5 bulan, bagaimana? Maka ketika batas 4 bulan, di sana ada pilihan. Nanti akan kita sampaikan beberapa pandangan para ulama rahimahumullah, apa yang harus dilakukan oleh suami apabila dia mengilah istrinya sudah lewat 4 bulan. Maka di saat 4 bulan itu suaminya di yuqafu alaih, suaminya itu dikasih pilihan. Dia harus berhenti di situ. Dia harus berhenti pada tempo 4 bulan itu, antara rujuk atau menceraikan istrinya. Kalau tidak, maka urusannya bisa dibawa kepada hakim untuk diputuskan oleh hakim perceraiannya. Nanti akan kita bawakan perkataan para ulama bagaimana hukum suami yang telah mengilah istrinya sampai 4 bulan lewat, tapi dia tidak ada pilihan antara cerai atau tidak cerai atau rujuk. Fa'in fa'u, maka apabila fa'u raja'u ila ma kanu alaih, kata Al-Hafidz rahimahullah, Al-Hafidz Al-Katsir, apabila mereka rujuk ila ma kanu alaih, kepada keadaan semula, yaitu keadaan sebelum ila, wa huwa kinayatun 'anil jima', yaitu kinayah dari berkumpul antara suami istri. Jadi fa'in fa'u itu juga bisa dimaknakan sebagai apabila mereka telah berkumpul kembali, berkumpul dalam arti hubungan suami istri, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurun, Maha Pengampun. Maha Pengampun dari apa yang telah lalu dari perbuatan suami yang mereka ada sedikit daripada perbuatan mendiamkan istrinya itu. Maka Allah mengampuni hal yang demikian itu.
Dan Rahimun, Allah SWT Maha Pengasih, di mana Allah SWT mensyariatkan tentang adanya ilah ini tadi, sehingga ilah bisa kembali lagi. Itu salah satu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilah itu tidak terus menjadikan suami istri itu berpisah, tetapi dengan ilah itu seseorang atau seorang suami bisa kembali rujuk. Ini salah satu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwani rahimakumullah barakallahu syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya itu mendatangkan daripada maslahat, mendatangkan daripada kebaikan hamba itu sendiri. Salah satu bentuk daripada rahmat Allah. Kita nukil di sini beberapa aqwal para ulama, perkataan para ulama. Bagaimana apabila seorang istri diila kemudian telah mencapai lewat daripada 4 bulan. Maka para ulama rahimahullah berbeda pandangan. Di sini saya sebutkan yang kita nukil dari Ma'alimut Tanzil Al-Imam Al-Baghawi. Yang pertama al-wukuf, yaitu suami tadi dimintai daripada pilihan. Itu kalau sudah 4 bulan distilahkan dengan namanya al-wukuf. Artinya berhenti, dalam arti bahasanya artinya berhenti. Ini maksud di sini suami adalah dimintai daripada pilihan antara cerai atau kamu kembali lagi karena sudah 4 bulan. Ini adalah pandangan atau pendapat daripada Umar bin Khattab, demikian juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga-tiganya adalah khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau setelah Abu Bakar Siddiq. Demikian juga pandangan dari Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah juga, dan Ibnu Umar. Dengan ini juga menjadi pendapat daripada Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, Sulaiman bin Yasar, demikian juga tabi'in, Mujahid, Imam Mujahid, tabi'in. Dikatakan juga oleh Imam Malik rahimahullah, tabi'ut tabi'in, Imam Malik salah satu imam mazhab yang mu'tabar. Imam Syafi'i, demikian juga Imam Syafi'i, imam mazhab, imam kibar, Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawiyah, salah satu murid daripada Imam Ahmad. Jadi ikhwani rahimakumullah barakallahu, apabila telah melewati 4 bulan maka di 4 bulan itu dicegat, ditahan suaminya. Ini gimana ini? Kamu ini sudah 4 bulan. Umpamanya dia mengilah istrinya sampai 5 bulan atau 4,5 bulan atau lebih. Maka di saat 4 bulan dicegat suaminya, dimintai daripada pilihan. Ya, jadi pandangan seperti ini adalah berdasarkan ayat yang kita ada di hadapan kita ini, kemudian pendapat daripada sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian tabi'in dan para imam-imam yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian ikhwani rahimakumullah barakatuh, pendapat yang kedua, kalau sudah lewat 4 bulan kok dia itu tidak ada rujuk, perhatikan, dia mengilah istrinya lewat dari 4 bulan, tapi setelah 4 bulan itu dia tidak ada rujuk, maka otomatis telah jatuh talak bain. Perhatikan, maka otomatis telah jatuh talak bain. Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini juga yang menjadi pendapat dari Sufyan ats-Tsauri dan para sahabat-sahabat beliau atau ashabur ra'yi. Sehingga ikhwani rahimakumullah barakatuh terjadi perbedaan
pandangan secara tadad, secara berlawanan. Kalau pendapat yang pertama tadi tidak ada masalah, walaupun sudah lewat 4 bulan tidak ada masalah. Tinggal suaminya saja dikasih pilihan, tetapi tidak jatuh talak. Sementara pendapat yang kedua ini tadi mengatakan bahwa ketika sudah melewati 4 bulan suami tidak rujuk, maka otomatis jatuh talak bainunah atau talak bain. Kemudian yang ketiga, yaqa talqah raj'iyah. Kalau sudah melewati 4 bulan maka jatuh talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang bisa kembali rujuk, itu namanya talak raj'i. Kalau nanti pembahasan talak itu talak 1 dan talak 2, itu namanya talak raj'i. Talak yang masih bisa rujuk, suaminya masih bisa kembali lagi. Sedangkan talak bain itu talak yang sudah jatuh yang ketiga. Nah, ila yang sudah lewat daripada 4 bulan, di satu pendapat dikatakan dia sudah otomatis jatuh talak raj'i. Dan ini adalah apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Imam Az-Zuhri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwani rahimakumullah, barakallahu fikum. Yang mendekati kebenaran dan yang lebih mendekati daripada ayat yang ada di hadapan kita ini adalah pendapat yang pertama, bahwa belumlah jatuh daripada talak, baik itu talak raj'i maupun talak bain. Sebab Allah SWT mengatakan, wa in, perhatikan ayat berikutnya, wa in azamut talaqa. Perhatikan ayat berikutnya, wa in azamut talaqa. Dan jika mereka berazam, yaitu mereka para suami kembalinya berazam at-talaq, untuk mentalak. Perhatikan. Dan jika mereka berazam untuk talak, berarti belum jatuh talak. Karena jika mereka berazam untuk mentalak, berarti dari ayat itu kandungannya, mafhumnya, dalalahnya menunjukkan bahwa belum jatuh talak. Karena jika suami berniat untuk talak, kalau suami tidak berniat untuk talak, berarti tidak jatuh talak. Jadi dari kandungan ayat Allah wa na'azamu talaqa ini, dapatlah kita untuk menguatkan bahwa pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama tadi. Sehingga orang yang mengilak istrinya kemudian telah melewati 4 bulan, maka tidaklah dikatakan jatuh talak, baik itu talak raj'i maupun talak bain. Tetapi tinggallah suami tadi diberikan pilihan, atau antara engkau rujuk ataukah engkau menceraikan istrimu. Wa in azamu talaqa, dan jika mereka berazam untuk talak, berniat untuk mentalak, fa innallaha sami'un alim, maka sungguhnya Allah SWT sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Ayat fa innallaha sami'un alim adalah salah satu bentuk daripada bentuk ancaman. Coba perhatikan, jika mereka berniat untuk talak, jika suami mengilah istrinya bermaksud untuk menyakiti istrinya, mengkatung-katungkan istrinya umpamanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mendengar apa yang dikatakan oleh suami di saat tersembunyi,
dan Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh suami di saat tersembunyi yang tidak diketahui oleh istri. Sehingga ikhwani rahimakumullah barakallahu dalam lafadz fa innallaha sami'un alim, di situ adalah kandungannya adalah ancaman. Seperti misalnya ucapan seorang bapak mengancam anaknya, jika engkau main-main belajar nak, umpamanya, maka ketahuilah bahwasanya ayah mengetahui. Nah, itu salah satu bentuk daripada bentuk ancaman, tetapi ancaman dalam bentuk balaghatul Quran. Salah satu keindahan daripada keindahan bahasa Al-Quran. Dan jika kita ingin menimbang kualitas suatu kalimat itu, maka lihatlah siapa yang berkalimat atau siapa yang berkalam dengan kalam itu. Tidak seperti manusia. Kalau manusia ngancam, kadang-kadang ngancamannya dengan kalimat-kalimat yang kasar, ya kan? Awas nak, kalau kamu nanti main-main belajar, ayah hantam, kasar, cuma kasar. Ayah nggak kasih makan kamu misalnya, itu, salah satu bentuk daripada bentuk. Tidak ada seni bahasanya, tidak ada balaghahnya. Tapi lihat Allah SWT, fa innallaha sami'un alim. Ketahuilah bahasanya Allah SWT Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak ada satupun kezaliman yang disia-siakan, yang tidak diketahui oleh Allah, melainkan Allah SWT akan mencatat semua bentuk-bentuk daripada kezaliman hambanya. Atau Allah SWT tegakkan keadilan pada hari kiamat. Baik, ya, kita adzan dulu. Silahkan.
Betul. Hmm. Betul. Sebelum kita tutup, ada satu permasalahan lagi berkaitan dengan al-hanas, yaitu bagaimana seseorang apabila dia belum tiba masanya, kemudian dia sudah rujuk kepada istrinya. Umpamanya dia mengilah istrinya 1 bulan, rupanya baru 15 hari dia sudah rujuk. Atau mengilah istrinya 2 bulan, baru 1 bulan sudah rujuk. Maka ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, berarti dia telah melakukan hanas. Dia telah melakukan satu hal yang mengingkari daripada sumpahnya, melanggar daripada sumpahnya, sehingga dia ada kafarah, kafaratul aiman atau kafaratul yamin. Dia ada kafarah. Disebutkan di dalam Al-Maidah, kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kita makan di keluarga kita, bahan makanan, au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka 10 orang miskin.
disebutkan karena ada rahasia Rasul SAW yang disebarkan oleh sebagian istrinya. Sementara dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dalam riwayat yang berasal dari Jabir rahasia Rasul istri-istrinya itu menuntut daripada nafkah yang tidak mampu diberikan oleh Rasul SAW. Sehingga oleh karena itu Rasul SAW marah untuk memberikan pelajaran supaya rela dengan apa yang menjadi bagian Rasul SAW. Apa yang sudah dibagikan oleh Rasul SAW tidaklah diterima dengan baik. Sehingga itu kembali pada sini tadi. Apakah istrinya itu ridho atau tidak? Jadi itu hak istri. Ada lagi? Ya, silakan. Bila ini sumpahnya membuat cerai. Bukan. Dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, untuk tidak menggauli istrinya. Tidak, kalau cerai-cerai. Kalau cerai-cerai nanti masuk di dalam hukum cerai. Itu juga cerai. Itu dalam hukum cerai. Ini ila, bukan illa ya. Kalau illa kecuali ila. Ya, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kita bersumpah itu apa membutuhkan saksi? Harus ada saksi. Apa suami istri berdua itu? Jika cukup dengan pengakuan istrinya, cukup dengan pengakuan istrinya. Jadi istrinya itu mu'taman. Istrinya itu bisa dipercaya di dalam hal-hal yang di situ berkaitan dengan masalah keluarga. Seperti masalah ila, seperti masalah rujuk. Tetapi walaupun demikian, rujuk menurut sebagian ulama dibutuhkan saksi. Demikian juga dia dipercaya juga di dalam masalah suci. Di dalam masalah suci, maksudnya kan masa iddah itu kan 3 kali masa suci. Istrinya mengatakan saya sudah 3 kali masa suci, ya sudah diterima. Walaupun ternyata mungkin dia bohong umpamanya. Kalau dia bohong rupanya sudah dinikahi oleh orang bagaimana? Padahal belum habis masa iddah, itu dosa istri itu. Tapi secara asalnya istri itu kalau mengaku sesuatu, pengakuan dia itu diterima di dalam syariah. Jadi kita tidak mungkin memeriksa yang lebih detail sehingga sulit untuk kita lakukan. Coba diawasi dulu dah, betul nggak dia sucinya 3 kali? Tidak sampai demikian. Sesuai pengakuan dia maka cukup. Ya, sehingga mengilah ini tidak dibutuhkan daripada saksi. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Jika ini hanya sebatas menggauli, tidak menggauli saja, maksudnya tetap berinteraksi, tetap berinteraksi, tetap muamalah, tetap tidur, tetap berbicara, tetap. Dia hanya tidak menggauli saja. Hah? Kenapa? Tidak. Al-iya dengan al-hajar beda. Hajar beda. Hajar itu dia memang mendiamkan, itu dihajar. Mendiamkan dengan bisa ranjang juga beda. Mendiamkan itu ya tidak diajak ngomong lah, itu namanya menghajar. Kan ada tahapan-tahapan bagaimana seorang suami ini memberikan pendidikan kepada istrinya, memberi pelajaran. Dihajar, dipindah pisah ranjang, baru kalau semuanya itu tidak ada mengefek, baru nanti dinasihati baik-baik, baru cerai. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya. Sehingga ilah tetap seperti biasanya. Ilah hanya tidak menggauli saja, dia tetap bermuamalah, bergaul seperti biasanya. Ya. Allah Taala a'lam. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Kalau kita mengambil pendapat ulama yang kedua,
Otomatis talak lain. Maka kita harus melapor ke pengadilan dulu atau cukup saksi itu. Itu kembali kepada hakim ya. Itu yang melihat kan hakim. Itu yang melihat hakim. Dan itu seorang istri bisa mengangkat masalahnya kepada hakim dan sesuai pandangan hakim. Kalau pandangan hakim dia mengatakan mengambil pendapat ini, itu hak hakim. Itu hak hakim. Tetapi tentunya pendapat ini berat untuk dikatakan karena itu menyangkut hak suami. Suami tentunya masih ada hak kepada istrinya ya. Sehingga kalau langsung dijatuhkan talak bain, meskipun ini ada pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tetapi pendapat ini sangat berat untuk kita ambil karena itu menyangkut hak suami ya. Suami masih ada haknya sebenarnya. Sehingga bisa dikatakan pendapat ini marjuh ya, menyelisih daripada jumhur ulama ya. Baik. Allah taala ala wa alam. Kasusnya gini kan, seorang mengira, suami mengira istrinya, kemudian dia merantau ke luar negeri selama bertahun-tahun itu. Bolehkah istri mengambil pendapat ulama yang kedua ini? Iyalah, kalaupun dia mengambil pendapat yang kedua, dia tidak bisa jatuh seketika tanpa dijatuhkan oleh hakim.